Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pratama, NPM 01303009 dari Prodi Sistem Informasi kelas 3A. Pembuatan video ini saya buat karena ada tugas ujian akhir semester, yaitu tentang matkul data wireless yang diampu oleh Bapak Ari Nugroho. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya. Yang pertama, project planning. Saya membuat project planning untuk mengetahui jumlah pinjaman buku di perpustakaan di tahun 2020 untuk pengadaan buku. Jadi project saya adalah bagaimana supaya kita dapat mengetahui berapa banyak buku yang dipinjam di tahun 2020 untuk pengadaan buku, supaya tahun kedepannya perpustakaan bisa menambah buku yang paling sering dipinjam oleh anggota perpustakaan. 2. Requirement definition. Pemilihan proses adalah peminjaman. Grade-nya adalah jumlah buku yang dipinjam. Dimensinya ada waktu, buku, kategori buku, peminjam atau user. Faktanya adalah peminjaman buku. Yang ketiga, ada logical snowflake. Di desain logical ini ada peminjaman yang ada faktanya peminjaman, ada 4 dimensi, yaitu buku, waktu, jumlah buku, dan user. Serta di dimensi buku terdapat dimensi lagi, yaitu kategori buku, penulis, dan publisher. Yang ketiga, desain physical. Desain physical di sini adalah desain seperti desain database-nya. Terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tabel. Tabel faktanya adalah peminjaman. Tabel peminjaman berrelasi dengan tabel ID pinjam, dan tabel pinjam berrelasi dengan tabel user yang berisi NPM, nama, ID prodi, email, password, alamat, dan jenis kelamin. Dan tabel user berrelasi dengan tabel prodi. Terus ada keterangan pinjam, ada ID keterangan, terus nama keterangan. Nama keterangan nanti bisa diisi sudah masih dipinjam atau sudah dikembalikan. Ada ID kategori, ada tabel buku yang berrelasi dengan author, publisher, dan kategori. Selanjutnya ada construction. Construction adalah bagaimana kita untuk membangun sebuah data warehouse. Di sini saya satu instalasi software yang diperlukan. Yang pertama, DBMS, Database Management System. Saya menggunakan MySQL dengan aplikasi SAM. Terus ETL tool, Pentaho Data Integration. Yang selanjutnya, pembuatan database data warehouse. Ada 8 tabel, ada author, buku, detail pinjam, kategori buku, pinjam, prodi, publisher, dan user. Dan berikut adalah tabel dari perpustakaannya. Ada 8 tabel, ada tabel prodi, user, pinjam, detail pinjam, data buku, publisher, kategori buku, dan author. Dan semua proses berakhir di detail pinjam. Nah, detail pinjam terdapat dari tabel detail pinjam berrelasi dengan tabel pinjam. Nah, tabel pinjam itu berrelasi dengan user, dan user berrelasi dengan prodi. Dan ada tabel berrelasi dengan tabel buku, dan di tabel buku berrelasi dengan publisher, kategori buku, serta author. Nah, kita akan menginstal construction ETL, extract, tool, dan loads.
nanti akan saya jabarkan di materi praktikum data warehouse. Nah, construction ETL mengambil data file CSV, mengambil file dari TXT, mengambil dari Excel, mengambil file dari database. Setelah construction ETL mengurutkan data, menggabungkan file dengan file, menggabungkan file dengan database, serta memilih file. Sekian presentasi yang saya lakukan. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu mengenai laporan praktikum data warehouse. Nah, yang pertama-tama kita akan menginstal aplikasi Pentaho, instalasi Pentaho dan buat view. Di instalasi Pentaho, pertama yang kita lakukan adalah mendownload JRE dan JDK. Kita bisa mendownloadnya di sini. Download JRE dan JDK. Nah, kita tunggu. Nah, nanti kita akan mendownloadnya di sini. Sesuaikan instalasi menurut operasi Windows sistem masing-masing. Saya menggunakan Windows 11. Bisa dipilih di sini. Nanti ketika kita sudah mendownload akan keluar di penyimpanan C, di program files, terus di Java. Nah, ini sudah ada. Nah, untuk aplikasi Pentaho sendiri sudah dikasih dari Bapak Ari yang merupakan versi stabil atau stabil. Nah, cara untuk menginstalnya adalah yang pertama membuka environment. Kita environment variable. Nah, klik new. Nah, di variabel name ini nanti kita isi dengan alamat JRE, Java JRE itu tadi yang kita download di sini. Nah, nanti ini kita copy, ini di copy, lalu dimasukkan ke dalam variabel name. Kita lihat. Nah, variabel name kita isi dengan nama sistem tersebut diberi nama apa, dan variabel value berisi alamat dari JRE yang kita masukkan dari manager file tadi yang di save. Nah, jika di save maka akan seperti ini, Pentaho Java Home. Di sini alamatnya. Nah, ya. Untuk menjalankannya kita masuk ke dalam foldernya di data warehouse. Kita masuk ke data warehouse. Ini yang sudah saya ekstrak tadi. Masuk ke Pentaho PDI CE 5.0.1 stable data integration. Cari folder yang namanya spoon dengan format Windows batch file. Kita klik. Memang seperti ini, kita tunggu saja. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita klik cancel. Lalu di close saja untuk bisa masuk. Nah, untuk pengenalannya nanti dimulai dari bagaimana kita menampilkan view.
Untuk menampilkan view, kita membuat di sini di laporan, masuk ke start, lalu ke display msgbox.info. Akan saya praktekkan. Buat file baru. Pakai job. Nah, lalu start. Setelah itu display box. Kita sambungkan ke display box. Nah, kita setting di display box. Kita tuliskan belajar pentahu. Kita tekan OK. Kita jalankan. Launch. Yes. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini adalah dasar dari pentahu. Selanjutnya adalah bagaimana menyisipkan mosaik ini dengan menyisipkan variabel text display. Dengan men-set variabelnya, ditambahkan variabel di tengah-tengah antara start dan display msbox info. Kita putus dulu. Delete. Set variabel ini kita set variabelnya, variabel name. Lalu kita OK, kita sambungkan. Sudah tersambung akan seperti ini. Berarti sudah tersambung dan akan kita panggil. Cara memanggilnya dengan cara seperti ini. Dolar kurung kurawal nama value-nya. Price, belajar pentahu. Dan tambahkan nama. Lalu kita jalankan.
itu kita simpan. Oke. Nah, kita launch. Ya, kita simpan. Nah, belum keluar. Oh, harus dikasih dolar di depan. Oke, kita jalankan. Sebentar, ternyata belum keluar. Kita cari tahu apa yang kita jalankan lagi. Yes. Nah, akan seperti itu hasilnya. Kita akan hapus dulu. Yes. Jalan. Itu nah, selanjutnya membaca file CSV, Excel, dan XML. Yang pertama, baca file CSV. Baca file CSV, cara kita close dulu. CSV. Kita open di tugas. Oh, bukan.
Bentar, saya cari dulu filenya. Atau kita buat file baru dulu. Masih lagi. Nah, di sini. Kita akan caranya jelas dengan kamu dari sini dulu CSV, lalu tarik ke sini, terus disimpan di sini. Nah, di browser ini kita mencari file mana yang akan kita tampilkan dengan format yang tentunya memakai CSV. Nah, setelah itu kita get fields, lalu OK. Sebelum get fields kita preview dulu. Oke. Nah, maka akan muncul data yang dari CSV seperti ini. Nah, ketika kita jalankan, kita preview langsung di sini. Quick launch. Nah, sama juga muncul. Setelah itu di CSV ada yang lainnya, yaitu di Excel. Kita buka. Excel. Kan. Nah, di Excel ini ketika di file Excel sama, kita cari dulu Excel, Microsoft Excel input, kita tarik ke sini dan kita set. Di Excel ini berbeda ya teman-teman, untuk setnya kita di dalam files. Nah, di files itu di browse dulu mana yang akan kita masukkan. Kita masukkan, seperti contohnya kita masukkan daftar siswa pendukung latihan di Excel. Nah, daftar siswa kita OK, lalu add akan masuk seperti sini. Setelah itu di sheets. Nah, di situ get sheet name. Nah, ini dipindah set atau tetap di sini dan di OK. Setelah itu di fields. Nah, get fields from header no. Nah, setelah di kan seperti ini. Setelah itu masuk ke cover dengan XML. Di XML caranya seperti di CSV dan Excel. Kita cari dulu data from XML langsung XML. Nah, seperti ini. Itu kita setting. Langsung saja masukkan di sini file XML-nya, kita browse. Terus kita masukkan di pilih dan masukkan. Nah, itu di add, maka akan masuk ke sini. Terus di content, di field kita atur di feed, lalu get feed, terus kita preview rows. Nah, setelah ada, kita OK untuk menyimpannya. Kita preview, quick launch. Nah, sama. Setelah itu membaca file input, maka akan ke praktek selanjutnya, yaitu mengkoneksikan pentahu dengan SAM. Langkah yang pertama adalah kita menjalankan database management system.
Di sini saya menggunakan XAMPP. Di sini saya sudah menyalakannya. Setelah itu siapkan database name-nya. Nah, sudah saya siapkan juga. Namanya perpustakaan. Nah, dan ini tabel-tabelnya. Setelah itu transformation. Kalau kita pengen tahu, saya sudah membuat transformasinya. Sini transformation. Terus database connection. Kita pilih new. Nah, di sini akan kita inputkan connection name-nya, kita mau namanya apa. Host name-nya kita pilih yang sesuai. Di sini host name-nya saya pakai 127.0.0.1. Database name-nya saya pakai yang perpustakaan. Nah, setelah itu kita pilih dulu di sini yang MySQL. Username-nya root, password-nya tidak ada. Nah, maka akan membuat suatu koneksi baru. Dan suatu koneksi yang baru tersebut harus kita share supaya kita bisa akses. Maka dengan cara di kanan terus di share. Nanti ketika belum di share akan ada tulisan di klik kanan itu di share. Seperti ini contohnya. New, kita isi seperti ini. Nah, terus kita tes dulu sebelum kayak ini kan bisa dites. Nah, tes. Nah, ini. Jadi database sudah terkoneksi dengan baik. Strategi yang selanjutnya adalah melihat atau menjoinkan tabelnya. Saya akan menjoinkan dari tabel buku dan author. Kita membuat inputan dulu menggunakan tabel new transformation tabel input. Sebenarnya kita langsung bisa oke. Koneksinya kita pilih dulu yang mana. Nah, get SQL connection perpustakaan tabel kita yang buku. Oke, yes. Nah, maka akan seperti ini. Kita preview. Oke. Nah, maka akan muncul. Dan kita juga bisa menjoinkan tabel itu di sini. Jadi nggak di aplikasi SEM langsung, tapi di aplikasi pentahnya. Kita menggunakan inner join.
Nah, sekarang kita masuk di tabel input. Nah, tabel input itu bisa dijoinkan di tabel yang lainnya. Di satu database yang pertama, langkah pertama koneksi perpustakaan, database yang dituju, dan saya menjoinkan dua tabel yaitu buku dan author. Yang nanti hasilnya ada author dan nama bukunya. Kita preview dulu. Nah, seperti ini. Jika sudah kita close, lalu oke, maka akan tersimpan. Kita preview lagi. Nah, sudah. Setelah itu, kita masuk ke tabel input yang di short row menggunakan merge join. Kita inputkan. Saya koneksikan ke database perpustakaan dan saya memilih tabel buku untuk tabel input yang pertama, dan tabel input yang kedua saya memasukkan tabel author. Kita preview juga. Seperti ini isinya. Lalu kita oke. Di short row kita ambil cuma ID penulis. Kita oke. Di short row kedua kita cuma ambil ID penulis. Yang ini tadi ID buku, kita relasikan ID penulis yang berada di tabel buku, kita relasikan dengan ID di tabel author. Oke. Lalu kita merge join, ada ID penulis dan ID yang akan menjadi inner join-nya. Lalu kita oke. Nah, kita preview akan seperti apa hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya. Kedua tabel sama-sama mengeluarkan isinya. Nah, ini agak jauh. Nah, di sini di publisher jumlah buku, ID, nama, alamat, biografi. Karena keduanya kita tampilkan semuanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu join files. Join file merupakan penggabungan dua file pada pentahu yang terdiri dari file CSV dan file Excel yang akan dijadikan satu dengan cara memberikan dua inputan sesuai file yang diinginkan. Di sini saya menggunakan file Excel dan CSV. Yang keduanya akan disambungkan ke sort rows dan diambil field yang dibutuhkan. Selain itu, isi field dari kedua file harus sama salah satunya supaya dapat dijoinkan. Nah, kita close dulu. Nah, ini. Nah, ini yang merupakan join file. Yang pertama kita siapkan inputan Microsoft Excel input dan CSV. Nah, di Microsoft Excel input seperti settingannya seperti kita melihat bagaimana file di Microsoft Excel. Kita yang pertama di feed files, kita pilih
di browse lalu di add, maka akan masuk seperti ini. Lalu di sheet kita get sheet name lalu di OK, dan di fields kita get fields from header now lalu di preview terus seperti ini. Lalu di close dan OK jika sudah sesuai. Begitupun di CSV file input kita browse datanya baru kita masukkan dan akan seperti ini. Di get fields OK, field yang diinginkan sudah masuk, kemudian di preview. Nah, di control. Nah, yang ingin saya hubungkan yaitu field name kota dengan kode kita merge join, maka akan hasilnya seperti ini. Nah, di merge join hasilnya seperti ini. Nah, ketika merge join ini kan kota dan kode, ada field kota dan kode yang isinya sama. Nah, fungsi dari select values ialah untuk memilih value yang mana yang ingin kita tampilkan. Nah, di sini saya menghilangkan kode kota. Saya ganti dengan kota saja, terus saya rename menjadi kode kota, dan nama satu saya rename menjadi nama kota. Lalu OK. Setelah itu kita review. Nah, akan jadi seperti ini. Kode kota hanya muncul satu kali, dan nama kota juga muncul satu kali. Jadi yang semula ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 field, maka akan menjadi 6 field karena satu fieldnya kita hapus. Nah, untuk materi selanjutnya ialah join tabel input dengan file Excel. Nah, ini. Yang pertama, siapkan tabel input dan Microsoft Excel input. Di tabel input, saya menggunakan koneksi database perpustakaan dan menggunakan tabel user. Kita preview lagi tabel usernya. Oke. Nah, di sini ada Messi 12. Nah, kita lihat lagi. Oke. Excel. Nah, seperti biasa Microsoft Excel-nya kita masukkan. Terus di stream lookup di sini. Di stream lookup itu kita memasukkan lookup step. Lookup step itu file yang kita pilih yaitu Microsoft Excel. Jangan tabel input yang berisi database. Tabel input database nanti kita pilih di field yang ada jenis kelamin. Dan lookup file itu yang kode. Nah, jika di preview rows-nya, nah, kita kenal laki-laki perempuan. Nah, oke. Nah, kita di preview akan hasilnya seperti ini. Bentar. Oke. Kita pakai file yang ini saja. Di preview. Nah, maka akan jadi seperti ini. Setelah itu, kita tambah yang namanya select values. Di select values, saya tidak membuang field apapun, jadi tinggal di OK. Dan hasilnya akan sama. Nah, ini sama.
Nah, ini sekaligus ada materi output tabel. Di sini saya tambahkan output tabel yang berguna untuk output tabel itu kita sudah menggunakan dua database di sini. Nah, untuk menggunakannya kalau saya jalankan ini pasti error. View, pasti error. Nah, kenapa kok error? Karena seharusnya data yang dimasukkan adalah data yang belum pernah ada. Karena saya sudah memasukkan data yang pernah ada. Kita silang dulu. Nah, di sini karena masih di sini sudah ada, kita hapus dulu. Oke. Ini database lama yang akan diunggah di database baru. Nah, database baru masih 12 itu sudah ada, makanya kita tidak bisa memasukkan atau jika kita menjalankan di pentahu pasti error. Kita tambahkan di user di sini. Kita tambahkan. Kita beri npm 201303876 namanya Ronaldo. Yang namanya Messi sudah. Emailnya ronaldo30 gmail.com. Passwordnya 54321. Alamatnya kita kirim. Set. Nah, sudah tertambahkan. Nah, nanti kita lihat apakah sudah berganti. Kita preview teman-teman. Sudah masuk Ronaldo. Jalan PK Bank. Nah, close. Oke. Kita preview ROS juga. Nah, kita close. Kita oke. Nah, kita akan jalankan ini. Kita preview karena datanya sudah masuk. Nah, datanya sudah masuk di sini. Nah, akan masuk juga di purpose DW. Ini yang data warehouse, ini yang purpose biasa. Nah, di sini sudah masuk di sini Ronaldo-nya. Setelah itu kita masuk ke materi insert update. Yang ini tadi tabel output. Nah, di insert update ini kita menambahkan 3 menu, yaitu tabel input, select value, dan insert update. Tabel inputnya saya tetap menggunakan user dan prodi yang kita joinkan. Nah, kita preview akan seperti ini. Set. Nah, kita memperbaruinya di database yang baru. Ronaldo kita ganti menjadi Ronaldinho. Kita perbarui. Nah, maka di sini juga akan memperbarui. Oke. Input view. Oke. Kita close. Kita jalankan. Oke. Kita preview. Quick launch. Oh, kita lihat dulu di laporan. Kita harus update-nya di sini. Tabel perpustakaan, bukan di tabel perpustakaan DW. Jadi kita memperbaruinya di database yang lama. Lalu kita jalankan insert update-nya.
Nah, setelah memperbarui seperti itu. Jadi ketika memperbarui, kita bukan di database yang baru, tapi database yang lama yang akan juga mengupdate di database yang baru. Seperti itu. Bedanya dengan output table ya, output table itu value yang sudah ditambahkan itu tidak bisa ditambahkan kembali, jadi tidak bisa double. Nah, di insert update itu kita bisa langsung mengupdate, tapi bukan di database baru, tapi di database lama yang nanti dijalankan melalui Pentaho, yang hasilnya nanti bisa dilihat di database yang baru, seperti itu. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan dari tugas UAS praktek data warehouse yang diampu oleh Bapak Ari Nugroho. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.